Akan ada penghapusan atas kapalah di Igoma. Paspor. Saya misalkan kaburan gitu. Pak, saya mau data buat paspor. Nah. Mana data kamu? Nggak punya. Negara akan memfasilitasi kita untuk membuat paspor. Siapa tahu. Iya. Tapi ini insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Mas al khair, jumpa lagi bareng saya Da Pencurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini saya lagi ada di rumahnya Pak Zainuri. Assalamualaikum Pak Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di video ini saya mau nge-share ke kalian semua seputar informasi terbaru di Arab Saudi, bahwa kemarin sempat diperbincangkan di media sosial dan juga di kalangan WNI bahwa pemerintah Arab Saudi akan menghapus sistem kafalah di Iqomah gitu. Dan saya pengen juga untuk Pak Zainuri seperti apa sistemnya dan juga perubahannya, nanti saya akan tanyakan juga. Apakah benar informasi tersebut akan ada penghapusan atas kapalah di Iqomah? Insya Allah apa yang direncanakan itu insya Allah akan benar-benar diterapkan. Apakah dalam waktu dekat ini atau Pertengahan 2021. jadi tahun depan. Tahun depan insya Allah. Nah, dari pemindahan kapalah atau penghapusan kapalah nantinya akan berdampak seperti apa? Positifkah atau negatif untuk kita? Ya tentunya kita menyambut baik. Kita menyambut baik ya bagi teman-teman yang punya majikan brengsek. Iya, Yang majikan brengsek terus Ya. Kerja di perusahaan yang tidak sesuai perjanjian kerja, Jadi lebih bebas gitu. lebih bebas dan bisa menyesuaikan pekerjaan dengan keahlian masing-masing. Jadi maksudnya gini, jadi kita boleh nanti pindah kerja begitu saja atau gimana? Bisa jadi, atau bisa jadi kita akan berkafalah kepada negara. Iya, yang saya tahu kan untuk saat ini setiap tahunnya kita diwajibkan untuk atau kapil lah istilahnya, diwajibkan untuk membayar Iqomah. Tapi yang punya kapil kan kita dibayarin sama perusahaan atau kapil. Nah, bagaimana nantinya kalau misalkan kapalah ditiadakan, apakah bebas, tidak ada rusuh atau seperti apa? Nah itu dia. Ya. Yang pertama ya kita harus siap-siap apabila ada tuntutan untuk membayar rusum sekian setiap bulannya atau setiap tahunnya, dan atau mungkin kita harus diwajibkan mempunyai sistem harus bayar ini juga untuk kesehatannya, karena kalau selama ini kan kita semua ditanggung kapil majikannya. Nantinya ya kita harus sedia sendiri masalah Iqomah, asuransinya, itu asuransi yang mahal. Mas Idai selama ini berapa? Iqomah ya. Yang saya tahu sih kapil saya bilang itu untuk 2020 ini 10.000. 10.000. Ya. Mungkin nanti Mas Idai gaji berapa? Gaji 2.000. Mungkin Mas Idai nanti akan membayar setiap tahunnya itu 15 atau sampai 20.000. Tapi gaji bisa 25 sampai 3.000. Jadi kita yang bisa gitu. Nah, bisa gitu juga. Dan di sisi untungnya lain, di sisi lain kita bisa bebas keluar masuk. Kalau kita mau pulang ya pulang aja. Jadi kapil nantinya atau bos kita nantinya tidak terikat. Maksudnya akan ada pelaporan misalkan gak digaji atau tidak boleh pulang, itu sama sekali. Itu mungkin nanti ya maktab amal semua. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa berandai-andai karena ini di luar keahlian dan kemampuan saya. Tapi secara pengalaman saya di negara-negara lain, apalagi Arab Saudi itu dituntut oleh G20 untuk secara internasional kan ya, untuk mengikuti pola negara internasional. Dan mungkin juga nanti ya seperti orang masuk ke Malaysia itu aja. Jadi nantinya misalkan maksudnya gini, kalau saat ini kan untuk mencari kerja kita harus mendapatkan visa dari syarikat. Ya nantinya seperti apa? Kalau misalkan kita mau kerja ke Arab, ya harus bagaimana?
Yang untuk Arab Saudi kita belum tahu. Iya. Tapi yang selama ini yang ada itu visa ziarah tijari atau visa kunjungan bisnis. Bisa kunjungan bisnis. Bisa jadi kunjungan kerja sama. Iya. Kunjungan bisnis, kunjungan kerja sama. Seperti perusahaan Aramco, Nah, itu visanya bukan visa syariah, tapi visa multiple. Makanya mereka para pekerja Aramco itu bisa pulang tiap bulan. 1 bulan Mas Idai pulang, iya. Mas Idai sebelum pulang saya harus masuk gantiin Mas Idai. Itu di Aramco. Iya, iya. Dan visanya maknanya itu statusnya multiple. Bisa multiple. Baiklah, yang terakhir nih yang saya mau tanyakan, mungkin untuk yang resmi saat ini gampang lah, berarti hapus kapil saja gitu. Kita bisa ikat kontrak kerja lagi dengan yang lain. Bagaimana dengan yang overstay? Ya. Mungkin Mas Idai mantau status saya kemarin. Iya, ya. Cuman ini bisa Setuju diperjelas. tidak? Setuju tidak kalau seandainya Iya. KJRI memfasilitasi kita membuat paspor Sangat setuju. Betul kan? Iya, ya, sangat setuju sekali. dan itu direspon dengan baik oleh teman-teman, dan sebagian orang bilang nggak mungkin. Iya sih, saya juga berpikiran nggak mungkin karena ya berat. Kenapa tidak mungkin? Negara mau memfasilitasi rakyatnya untuk memiliki dokumen. Ini bukan dokumen Arab Saudi, tapi dokumen kewarganegaraan. Nah, Seperti paspor misalnya. Meskipun kita ilegal, minimal kita bisa, orang pemilik paspor bisa membuat rekening bank BNI kalau di sini. Syaratnya apa? Paspor, Mas. ya. Jika sudah ada paspor, yang lain bisa mengikuti. Siapa tahu nanti Jadi resmi. ada kebijakan amnesti, siapa tahu. Dan baru 2 hari kemarin saya posting lagi, bagi teman-teman yang tidak memiliki iqomah ataupun paspor, harap siapkan data sebagai berikut: kartu keluarga atau fotokopi paspor, misalnya paspornya hilang atau kaburan, siapkan foto ijazah, foto kartu keluarga, KTP, meskipun itu tidak berlaku. Karena apa? Negara tidak mungkin memfasilitasi warganya apabila dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar warga negara Indonesia. Saya misalnya, anggaplah saya perwakilan, misalnya. Masih dia datang, Pak, tolong saya buatin paspor. Saya misalkan kaburan gitu. Pak, saya mau data buat paspor. Mana data kamu? Nggak punya. Bagaimana mungkin? Kamu siapa? Dari minimal sampean hilang semuanya, anggaplah hilang. Ya, nggak ada paspor, nggak ada KTP. Telepon keluarga. Telepon keluarga, Pak, Bu, Mas, tolong kirimin kartu keluarga saya lewat WA. Tolong kirimin lewat HP. Itu di foto simpen fotonya atau di print. Siapa tahu? Ini siapa tahu ya? Ini kemungkinan gitu ya. Siapa tahu? Siapa tahu dalam 2021 ini negara akan memfasilitasi kita untuk membuat paspor. Siapa tahu? Iya. Tapi ini insya Allah. Siapa tahu? Karena untuk mendukung sistem kafalah ini, ya harus ada perbaikan. Dan perbaikan itu tidak akan terlaksana apabila kita tidak punya data. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi tolong buat teman-teman, simpan data baik-baik. Mulai sekarang ya, mulai sekarang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Siapa tahu ada amnesti perbaikan status. Ya. Siapa tahu ada kebijakan dari negara kita. Mudah-mudahan, ya. Ya, kebijakan dari negara kita, misalnya ini kan SPLP. Siapa tahu nanti akan dibuatin paspor. Mudah-mudahan, amin. Tapi syarat buat paspor harus ada. Harus ada dokumen. Nggak gratis. Pertama, bayar biaya paspor. Pastinya. Terus? Ya. Kemudian bayar biaya inilah itulah. Tapi itu resmi, bukan kecalo. Sesuai harga yang ditentukan. Ya minimal lah
390, itu harga kemarin ya. Harga kertas, harga suratnya juga, Iya. harga pembuatannya juga kan ada. Itu harga resmi pemerintah. Pertama, masyarakat terbantu ya dengan pengadaan dokumen, Iya. karena setiap warga negara yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri wajib mempunyai dokumen. Yang kedua, masyarakat membantu mengadakan keuangan buat negara. Bayangkan, jika per orang, jika ada 10.000 orang, 10.000 orang ilegal bikin paspor dengan biaya 390 real kali 10.000, udah berapa miliar masuk ke negara. Ke negara. Benar. Dan di sisi lain negara memfasilitasi rakyatnya yang berada di luar negeri. Jadi mulai sekarang teman-teman kumpulkan KTP, simpen baik-baik. Tidak punya KTP, kartu keluarga. Kartu keluarga. Tidak punya kartu keluarga, KK. Tidak punya kartu keluarga, surat nikah. Tidak punya surat nikah, ya misalnya suruh keluarganya bikin surat pernyataan bahwa saya atas nama ini, bahwa saudara ini seperti KTP sementara gitu. KTP sementara, surat pernyataan dari kepala desa. Simpen. Insyaallah. Sangat bermanfaat sih Ya. informasinya. Jangankan manusia hidup, mohon maaf ya, Iya, maksudnya mayat tidak ada identitasnya akan terlantar di peti mayat. Ini kejam pernyataan saya. Jadi mohon maaf, jangankan manusia, orang mati saja mayat, ya, butuh jika dokumen. tidak ada dokumen akan terlantar. Nah, Siapa yang akan mengurus? Tanpa dokumen mau melapor ke KJRI, ya kalau ini warga Indonesia. Mau melapor ke kedutaan Bangladesh, ini wajah Indonesia. ya juga. Jadi teman-teman semuanya, saran nasihat buat dari saya, insya Allah bermanfaat buat Anda semua. Simpan baik-baik data diri, dokumen identitas, dokumen kita, meskipun hanya itu berupa fotokopi, meskipun itu sudah kadaluarsa. Siapa tahu nanti ada kebijakan dari Pemerintah Arab Indonesia. Saudi maupun dari pemerintah kita. Karena sebelum lantai itu dipel, pastinya akan disapu dulu. Benar. Betul. Oke, terima kasih Pak Zainuri. Ya. Sangat bermanfaat informasinya dan Semoga bermanfaat. ya semoga bermanfaat. Jika video ini benar-benar bermanfaat, silahkan bagikan. Tapi tunggu ya. Kenapa? Ada lagi? Ini informasi ini bukan dari instansi. Saya bukan. tidak mewakili pemerintah ataupun instansi lainnya. Iya, ya. Tapi saya sebagai seorang WNI yang saya mewakili organisasi saya. Mabes BNI mewakili teman-teman untuk kumpulkan data seperti yang saya sebutkan tadi, karena data Anda akan sangat bermanfaat apabila terjadi sesuatu nanti dan apabila dibutuhkan di suatu nanti. Amin. Ya. Ya, silahkan share ke sosial media kalian. Insya Allah bermanfaat. Iya, ke Facebook, ke Instagram atau ke grup-grup lainnya supaya teman-teman kalian juga tahu akan berita dan informasi terbaru di Arab Saudi. Baiklah, Pak Zainuri, terima kasih banyak atas informasinya. Saya Ida Venturer dan beserta Pak Zainuri dari Jeddah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.